Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Abdul Basit Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Humaniter dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Saya Wisma Sanjaini, NIM C93219115 akan menjelaskan mengenai peran ICRC dalam menyelesaikan konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu ICRC. International Committee of the Red Cross atau ICRC atau yang biasa dikenal sebagai Komite Internasional Palang Merah adalah merupakan suatu lembaga kemanusiaan yang bersifat internasional yang mana itu bermarkas besar di Jenewa, Swiss. Negara-negara peserta yang merupakan penanda tangan dari keempat buah konvensi Jenewa pada tahun 1949 dan kedua buah protokol tambahan tahun 1977 itu telah bersepakat untuk memberikan mandat kepada ICRC guna memberikan perlindungan terhadap para korban konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional, yang mana meliputi korban luka dalam peperangan, tawanan perang, para pengungsi, warga sipil, dan non-kombatan lainnya. Untuk yang selanjutnya, yakni peran ICRC dalam konflik bersenjata internasional. ICRC didirikan pada tahun 1863 yang merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan. Organisasi ini memiliki prinsip tidak memihak, netral, dan mandiri yang memfokuskan misinya hanya pada aspek kemanusiaan yang dimaksudkan untuk melindungi kehidupan dan martabat korban konflik bersenjata dan korban kekerasan serta memberikan bantuan pada korban-korban tersebut. ICRC merupakan lembaga independen yang bergerak di bidang kemanusiaan yang selalu berusaha memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban, baik dalam pertikaian bersenjata internasional maupun dalam konflik internal. Secara garis besar, ICRC adalah pendiri dan anggota Palang Merah Internasional, inisiator pertama dalam penyusunan International Humanitarian Law, pendukung dalam penyebar luasannya, serta pengawas penerapan International Humanitarian Law, dan prinsip Palang Merah dan penyelenggara operasi kemanusiaan yang berdasarkan pada permintaan suatu negara atau inisiatif sendiri. Untuk yang selanjutnya, ICRC sebagai subjek hukum internasional. Sebagai organisasi kemanusiaan, peranan dari ICRC yang paling utama adalah memberikan bantuan dan pertolongan bagi korban konflik bersenjata. ICRC bertindak sebagai penengah yang netral antara negara yang berperang dalam konflik bersenjata internasional, konflik bersenjata non-internasional, dan pada kasus kekerasan internasional. Kewenangan ICRC dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam memberikan bantuan kemanusiaan telah tercantum dalam pasal 3 dan pasal 10 Konvensi Jenewa 1 pada tahun 1949. Pada pasal 30 dan pasal 60 Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Asas-asas hukum humaniter internasional, serta dalam status Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dalam Konvensi Jenewa dan Statu Gerakan Palang Merah, tugas utama dari ICRC diantaranya yakni memantau kepatuhan para pihak yang berkonflik, mengorganisir perlindungan dan perawatan penduduk sipil, mengorganisir perawatan terhadap korban luka di medan perang, mengawasi perlakuan terhadap tawanan perang, dan membantu pencarian orang hilang dalam konflik bersenjata. Sesuai dengan mandat masyarakat internasional, implementasi peran ICRC dalam situasi konflik telah tertera pada pasal 5 Statuta Gerakan nomor 3, 4, dan 7. Mandat masyarakat internasional ICRC memberikan bantuan seperti meningkatkan pemahaman terhadap hukum humaniter internasional, kelembagaan sistem untuk warga sipil, kunjungan tahanan, tracing, mailing medis, makanan, dukungan ekonomi, bantuan kelangsungan hidup, dan rehabilitasi ekonomi.
Lalu untuk yang selanjutnya adalah peranan dari ICRC dalam konflik Rusia dan Ukraina. Presiden ICRC Robert Mardini menyerukan kepada semua pihak Rusia dan Ukraina yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk menghentikan pertempuran dan mengutamakan kepentingan kemanusiaan. Dampak pertempuran yang telah terjadi salah satunya di kota Mariupol, Ukraina. Di kota ini orang-orang kehabisan air minum, makanan, dan persediaan medis. Lebih lanjut, Mardini juga menyampaikan diperlukan kesepakatan yang konkret dan tepat antara Rusia dan Ukraina untuk meringankan penderitaan dan mencegah tragedi lebih lanjut, sehingga warga sipil yang ingin pergi dapat mencapai keselamatan. Kemudian dilansir dari Associated Press, ICRC juga menyerukan untuk semua pihak Rusia dan Ukraina yang telah berkonflik dalam pertempuran harus menyetujui modalitas dan waktu untuk gencatan senjata. Hal ini sebagai kesepakatan yang harus dihormati dalam rangka menentukan lokasi yang tepat untuk rute perjalanan yang aman bagi warga sipil. Dalam konflik bersenjata yang terjadi, ICRC siap bertindak sebagai perantara netral untuk memfasilitasi dialog tentang isu-isu kemanusiaan. ICRC juga menghimbau pihak-pihak yang berkonflik untuk menghormati hukum humaniter internasional. Kemudian, warga sipil yang tidak ambil bagian dalam permusuhan, infrastruktur sipil, rumah sakit, dan tenaga medis tidak dapat menjadi sasaran. ICRC bekerja keras dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina untuk memaksa kedua negara tersebut memperhatikan dan menerapkan hukum humaniter internasional. Hal ini sebagai batasan dalam melakukan tindakan-tindakan perang ataupun konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Melihat peranan yang dilakukan oleh ICRC dalam konflik Rusia dan Ukraina, setidaknya ada dua manfaat yang dirasakan oleh negara yang sedang berkonflik atas kehadiran ICRC di wilayahnya. Yang pertama, manfaat perdamaian dan keamanan internasional, yakni manfaat dalam upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan dan stabilitas internasional. Lalu yang kedua, manfaat kemanusiaan, yakni manfaat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan setiap bentuk konflik bersenjata dan bencana. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai peran ICRC dalam konflik bersenjata non-internasional. ICRC itu sudah hadir dan bekerja di Indonesia bahkan sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tepatnya ketika Jepang merebut Indonesia dari tangan Belanda, yakni pada tahun 1942. Para utusan dari ICRC mengunjungi berbagai lokasi penahanan warga sipil dan militer Belanda di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Selanjutnya, misi kemanusiaan ICRC selalu menyertai peristiwa-peristiwa bersejarah penting di Indonesia. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pasca reformasi adalah konflik komunal di Ambon, yakni di awal tahun 2000-an. ICRC dan Palang Merah Indonesia atau PMI turun tangan membantu para korban. Aksi kemanusiaan kedua organisasi ini digelar tidak hanya di Ambon, tetapi juga di Ternate, di mana banyak warga yang mengungsi. Namun demikian, operasi kemanusiaan terbesar ICRC di Indonesia adalah pada peristiwa tsunami tahun 2004 di Aceh. ICRC sudah berada di Aceh sebelum peristiwa tersebut, sehingga memudahkan operasi bantuan bagi para korban. Bahkan, sejak hari pertama pasca tsunami, ICRC tidak hanya bekerja sama dengan PMI saja, tetapi juga puluhan Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah dari seluruh dunia, serta Federasi Internasional atau IFRC. Operasi kemanusiaan ICRC di Aceh itu berakhir pada tahun 2008. Setahun kemudian, pemerintah Indonesia meminta ICRC untuk menghentikan program kunjungan tahanannya. Dengan demikian, kegiatan ICRC di Indonesia adalah promosi dari HHI yang kini menjangkau TNI, Polri, kementerian terkait, kalangan akademik terutama Fakultas Hukum dan FISIP.
media, dan masyarakat secara umum, dan juga pengembangan kerjasama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI sebagai mitra utama ICRC di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.